Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 65, yaitu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris ke-9 dari bawah. Wa yashhadu lidzalika ma hukiya an Abi Abdillah Al-Khawwas. Wa yashhadu, menyaksikan, artinya menjadi dalil, mendalili, mengargumeni lidzalika pada hal itu. Hal itu adalah kajian sebelumnya terkait dengan tanda-tanda ulama akhirat. Tanda-tanda ulama akhirat itu bagaimana katanya sebelumnya? Tidak cenderung, tidak condong untuk urusan kenikmatan duniawi, baik urusan makanan, minuman, perkakas, tempat, rumah, tapi justru selalu berada dalam kesederhanaan. Seperti itu. Dia sederhana dalam hal itu. Apa dalilnya? Wa yashhadu lidzalika, wa yashhadu, mengargumeni lidzalika pada petanda tadi, tanda-tanda ulama akhirat tadi, ma hukiya an Abi Abdillah Al-Khawwas, apa yang dikisahkan oleh Abu Abdillah Al-Khawwas. Abu Abdillah Al-Khawwas ini siapa? Wa kana min ashabi Hatim Al-Asam. Abu Abdillah Al-Khawwas ini adalah di antara sahabatnya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu, sebagaimana kita tahu pada kajian sebelumnya, beliau adalah salah satu muridnya Syaqiq Al-Balkhi yang luar biasa. Ngaji selama 33 tahun, tapi kesimpulan ilmu yang beliau dapatkan luar biasa, seperti yang kita kaji sebelumnya. Nah, pada kisah ini diriwayatkan oleh Abu Abdillah Al-Khawwas. Abi Abdillah Al-Khawwas ini temannya Hatim Al-Asam. Qala, katanya Abu Abdillah, dakhaltu ma'a Hatim. Pada suatu waktu saya masuk bersama Hatim ila Rayyi, pada kampung Rai. Rai ini salah satu kampung di daerah Khurasan. Jadi kampung Rai ini kampung yang berada di wilayah Khurasan. Wa ma'ana, bersama kami ketika itu tidak hanya kami berdua, 320 rajulan. 320 rajulan, bersama kami terdapat sekitar 320 lelaki. Oh, banyak sekali rombongan ini ya. 300 wa isruna 20. Nah, seperti itu. 320, ketambahan beliau menjadi 322 orang. Yuridul hajja wa alaihim az-zurramaniqa. Seperti itu. Kemudian semua lelaki tadi itu pengen melaksanakan haji. Wa alaihim az-zumarniqat, dan mereka itu menggunakan baju jubah dari wol. Walaysa ma'ahum jirabun wala ta'amun, mereka juga tidak membawa wadah air, wala ta'amun, dan mereka juga tidak membawa makanan. Waduh, ini tawakal total luar biasa ini orang-orang ini, syed. Fadakhalna fi rajulin minat tujar, lalu akhirnya kami ini masuk pada seorang lelaki, yang mana lelaki ini termasuk pedagang. Ya, mutaqasyifin, orangnya sederhana, yuhibbul masakina, dia mencintai orang-orang miskin. Fa'adhafana tilkal lailata, maka pada malam itu dia menjamu kita.
Berarti ini orang sederhana tapi sejatinya dia orang kaya. Bayangkan yang dijamu total 322. Luar biasa ini, satu piring saja kalikan saking banyaknya. Yes. Kemudian falamma kana minal ghadi, ketika masuk esok harinya, qala li Hatim alaka hajatun. Akhirnya lelaki yang menjadi pedagang tadi bertanya kepada Hatim al-Asam, kamu punya keperluan tak? Apakah kamu punya keperluan? Masih ada kebutuhan lagi tak? Fa inni uridu an a'uda faqihan lana huwa alilun. Karena saya ini ingin menjenguk orang yang faqih atau faqihnya kita. Faqihan lana ini adalah tuan guru kita, orang faqih bagi kita. Kami, sesungguhnya aku ini ingin menjenguk tuan guru kita semua. Huwa alilun, di mana beliau ini sekarang sedang sakit. Karena beliau ini tuan rumah, sama masih ada perlunya. Karena saya sebentar lagi ini saya mau menjenguk guru besar kita, beliaunya sedang sakit. Nah begitu, itu betul. Karena sikapnya tuan rumah, kamu masih ada perlunya Syed, saya sebentar lagi mau menjenguk orang sakit. Nah begitu. Kalau masih ada perlunya kan tinggal katakan, kalau tidak saya akan meninggalkan. Dan begitu. Qala Hatim, lalu Hatim al-Asam menjawab, iyadatul maridi fiha fadlun wan nazaru ilal faqih ibadatun. Katanya Hatim al-Asam, menjenguk orang sakit itu ada keutamaannya. Kemudian melihat orang yang faqih, tuan guru, orang yang pakar agama, itu faqih, pakar tentang hukum Islam, itu adalah termasuk bagian ibadah. Wa ana aidon aji'u maka, wa ana aidon aji'u ma'aka. Saya juga ingin menjenguknya, saya ingin datang bersama kamu, saya juga ingin datang bersama kamu. Hatim al-Asam ingin ikut lelaki yang mau berkunjung tadi untuk menjenguk tuan guru yang sedang sakit. Wa kana al-alilu Muhammadun, wa kana al-alilu ya Muhammad ibn Muqatil. Nah begitu. Wa kana al-alilu Muhammadun ibn Muqatilin qadir rai. Kemudian yang sakit itu adalah Muhammad ibn Muqatil qadir rai. Beliau ini hakim di wilayah Rai. Jadi yang sakit ini, yang mau dijenguk ini, fakihnya ini, orang yang pakar agama, tuan gurunya itu namanya adalah Muhammad bin Muqatil. Beliau ini selain fakih, beliau juga orang yang memberikan hukum atau keputusan di wilayah Rai, di wilayah Rai, daerah Kharasan. Falamma ji'na ilal babi fa'idan qasrun musyarrafun. Dalam teks yang lain, fa'idan qasrun musyrikun. Ketika kami itu datang, ya kan datang, nyampe di pintu, ternyata istananya musyrikun, bersinar, musyarrafun, mulia. Wah, kaget, karena rumahnya luar biasa indahnya, elit, ya kan? Hasanun, dan juga baik. Fabaqiya Hatimun mutafakkiran yaqulu. Kemudian Hatim, fabaqiya lalu tetap, baqiya itu menetap. Hatimun, Hatim mutafakkiran berpikir. Jadi kemudian gara-gara melihat itu, Hatim al-Asam itu berpikir. Fayaqulu, lalu dia mengatakan,
Seiring beliau ini berpikir lalu berkomentar. Apa komentarnya? Babu alimin ala hadhil hal. Pintu orang alim seperti ini ya. Nah gitu. Pintunya orang alim seperti ini ya. Karena istana atau rumah mewah itu luar biasa indahnya dan mewahnya. Tsumma adzina lahum fadakhalu fa idzan darun hasna. Kemudian jadi ketika beliau ini datang ke pintu sini, beliau para pedagang juga Hatim Al-Asam yang datang itu nyampe di samping pintu kaget. Karena ternyata istana, rumah mewah itu luar biasa. Kokoh, kuat, cemerlang, indah, elit. Akhirnya itu yang membuat Hatim Al-Asam berpikir, pintunya orang alim seperti ini. Nah gitu. Berpikir dan berkomentar, pintunya orang alim seperti ini. Tsumma adzina lahum fadakhalu. Lalu akhirnya setelah pintu dibuka, mereka diizini untuk masuk. Fadakhalu fa idzan darun hasna. Lalu mereka itu masuk, ternyata rumah itu betul mewah, baik, luas. Faura, luas. Kemudian wasi'atun nuzhatin, juga luas untuk kamu berjalan-jalan di situ. Luasnya luar biasa. Wa idzan bizzatun wa suturun, di situ ada corak, ada model, wa suturun, ada banyak tirai. Fabaqiya Hatimun mutafakkiran. Hatim pun juga berpikir lagi. Ya. Summa dakhalu ilal majlisil ladzi huwa fihi. Lalu kemudian tamu-tamu yang berkunjung tadi masuk ke tempat di mana Muhammad bin Muqatil ada di majelis itu. Jadi mereka masuk pada satu majelis yang di majelis itu ada tuan rumahnya, yaitu Muhammadun bin Muqatil. Wa idzan bi furushin wati'atin. Ternyata di situ ada hamparan permadani yang empuk. Wa huwa raqidun 'alaiha, dan Muhammad bin Muqatil tidur-tiduran di situ. Wa inda ra'sihi ghulamun, kemudian di sisi kepalanya itu ada seorang pemuda pembantu yang bersinar. Artinya seorang pembantu yang bersih. Nah, begitu. Wa biyadihi midbatun, wa biyadihi midabbatun, kemudian di tangannya itu ada kipasnya. Jadi pelayan tadi itu selain pelayannya bersih dan ganteng, juga pegang kipas untuk mengipasi Muhammad bin Muqatil. Faqa'ada za'iru inda ra'si, lalu orang yang berkunjung tadi duduk di sisinya. Siapa orang yang berkunjung di situ? Adalah lelaki yang menjadi pedagang itu. Duduk di sisi kepalanya, wasa'ala an halihi, dan bertanya tentang kondisinya. Gimana kabarmu wahai tuan guru, kan begitu. Wa Hatim qaimun, sementara Hatim Al-Asam berdiri. Fa'auma'a ilaihi ibnu Muqatil an ajlas. Lalu akhirnya Muhammad bin Muqatil itu memberikan isyarat, mempersilakan duduk kepada Hatim Al-Asam. Muhammad bin Muqatil itu ngasih isyarat agar duduk, dan dipersilakan duduk. Faqala, katanya Hatim Al-Asam, la ajlis, saya tidak duduk. Saya tidak duduk. Faqala la'alla laka hajah, katanya Muhammad bin Muqatil, barangkali kamu punya kebutuhan,
Barangkali kamu ini ada keperluan. Faqala lalu Hatim al-Asam menjawab, "Na'am." Ya. Qala wa ma hiya? Lalu Muhammad bin Muqatil bertanya, "Apa yang kamu butuhkan? Ada perlu apa kamu datang kemari?" Qala mas'alatu. Lalu Hatim al-Asam berkata, "Satu pertanyaan, as'aluka anha, saya ingin bertanya kepada kamu." Qala, lalu Muhammad bin Muqatil berkata, "Sal, bertanya saja." Qala kum, lalu Hatim al-Asam berkata, "Kum, berdiri, fastawi, menetaplah, jalisan, dalam keadaan duduk." Artinya suruh bangkit, kemudian suruh duduk. Hatta as'alaka, sehingga aku akan bertanya kepada kamu. Fastawa, lalu dia menetap di situ, jalisan, dalam keadaan duduk. Yes. Qala Hatim, lalu Imam Hatim al-Asam berkata, "Ilmuka hada min aina akhadta?" Ilmu, pengetahuan kamu ini, kamu dapat dari mana sih? Begitu. Faqala min thiqatin. Ya, ilmu saya dapatkan dari para perawi yang terpercaya. Haddatsuni bihi, yang mereka meriwayatkannya kepadaku. Qala, lalu Hatim al-Asam berkata, "Amman, dari siapa kamu mendapatkan ilmu ini?" Qala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan ilmu ini, riwayat ilmu ini dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Hatim al-Asam bertanya lagi, "Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amman?" Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat dari mana ilmunya? Amman, dari siapa? Qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkannya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Hatim bertanya lagi, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari siapa mendapatkan ilmu? Qala an Jibril, an Jibril alaihissalam. Beliau mendapatkan dari malaikat Jibril alaihissalam. Anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Qala Hatim, lalu Hatim berkata lagi, "Fa fima addahu Jibril alaihi salam anillahi azza wa jalla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fa fima, maka, lalu, untuk apa? Ya, padahal apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dari Allah azza wa jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu mendapatkan ilmu dari Allah, ya. Untuk apa ketika beliau itu menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi, dan juga untuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wa ashabihi ila thiqat. Wa ashabahu, kalau di sini wa ashabu jadi fa'il, ay wa addahu ashabu. Wa ashabuhu ila thiqati wa addahu thiqatu ilaika. Dan juga untuk apa? Untuk hal apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi kepada para perawi yang terpercaya, dan untuk apa yang disampaikan oleh para perawi yang terpercaya itu ilaika, kepada kamu. Hal sami'ta fihi, katanya Hatim al-Asam, apa kamu pernah mendengar dari ilmu tadi? Ya toh? Kemudian ada statement begini, "Man kana fi darihi asyrafun." Barang siapa yang di rumahnya ada banyak kehormatan, kemuliaan, kemewahan. Ya toh? Wa kanat sa'atuha aktsar.
kemudian keluasannya, kelapangannya juga banyak, kemewahannya juga banyak, kana lahu indallahi azza wa jalla al-manzila akbar, maka orang itu akan mendapatkan posisi besar di sisi Allah. Apa memang begitu? Apa kamu pernah mendengar dari sekian perawi itu, kemudian ilmunya, yang isi dari ilmunya itu, barang siapa yang punya kemewahan, bahkan kemewahannya juga luas, lalu dia akan mendapatkan al-manzilah, derajat yang besar di sisi Allah? Qala la, lalu Muhammad bin Muqatil menjawab, ya tidak seperti itu. Qala, lalu Hatim al-Asam berkata, fa kaifa sami'ta, terus apa yang kamu dengar dari perawi yang terpercaya tadi? Qala, sami'tu annahu man zahida fid dunya, saya mendengar bahwasannya barang siapa yang zuhud dalam urusan dunia, tidak mencintai dunia, tidak menjadikan dunia menjadi ambisinya, tidak menjadi urusan hal yang melekat pada hatinya, itu namanya zuhud. Wa raghiba fil akhirah, justru ia suka pada akhirat. Wa ahabbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa qadima li akhiratihi, dan ia datang untuk melaksanakan urusan akhiratnya. Kanat lahu indallahil manzilah, maka ia akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Qala lahu Hatim, lalu Hatim berkata kepada Muhammad bin Muqatil, karena melihat yang disampaikan itu kan luar biasa, tapi dengan realita yang dilakukan oleh Muhammad bin Muqatil kan beda. Pernyataannya yang dia dapatkan dari para ulama, dari para perawi fiqh, dari para sahabat Nabi, dari Rasulullah, agar bagaimana? Zuhud, sukanya sama akhirat, mencintai orang miskin. Tapi yang ditemukan oleh Hatim al-Asam, kemewahan yang luar biasa yang bikin dia kaget. Lalu bagaimana katanya Hatim? Fa anta biman iktadaita, terus kamu ini ikut siapa? Abin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ashabihi, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wasallihi rahimahullah. Ambi Fir'aun, atau jangan-jangan kamu ini ikut Fir'aun? Wa Namrud, dan Namrud. Awwali man bana bil jassi wal ajir, awwali man bana bil jassi, orang yang pertama kali membangun dengan semen, wal ajuri, dan dengan batu bata. Ya ulama usul, wahai ulama yang buruk, ulama duniawi, mithlukum, seperti kalian, yarahul jahilul mutakali ala dunya ar-raghiba fiha, maka orang bodoh pun melihat kamu ini adalah sosok yang bagaimana? Ya tak? Yarahul jahilu al-mutakalibu ala dunya ar-raghibu fiha. Wahai ulama su, seperti kalian, orang bodoh saja, orang bodoh yang dia rakus pada dunia, yang dia cinta pada dunia, itu tahu dengan apa yang kamu lakukan. Melihatnya gimana? Kamu tidak sama dengan yang kamu sampaikan. Tidak usah orang pintar kayak beliau, apalagi kelasnya Hatim al-Asam. Orang goblok saja katanya Hatim al-Asam, itu tahu kalau kamu ini kayak gini. Ada orang goblok, dia cinta dunia, rakus sama dunia, tahu dengan kamu yang sebenarnya. Bagaimana isi hatimu yang luar biasa itu, bagaimana sikap dan perilakumu itu, seperti itu. Fayaqulu al-alimu ala hadhil halah, kita fayaqulu al-alim ala hadhil halah afala akun
ana syarrun minhu. Kamu tahu? Orang jahil tadi kan tahu dengan kamu. Fayaqulu, dia apa yang akan dikomentari oleh orang jahil? Al-alimu ala hadhil hala. Wong yang alim saja kayak gini. Begitu. Seperti itu. Luar biasa kan peringatan yang disampaikan oleh Hatim. Hadis yang kamu sampaikan dari perawi Thiqah katanya orang zuhud. Tapi yang kamu lakukan seperti ini luar biasa. Orang bodoh yang rakus dunia saja tahu dengan kamu. Dia punya pandangan, dia pasti ngomong al-alimu ala hadhil hala. Wong yang alim aja kayak gitu kok. Tuh lihat tuh. Kok kamu suka sih sama dunia? Loh jangankan saya yang goblok. Dia tuh alim, suka sama dunia. Nggak usah sesama alimnya sudah. Orang goblok lu menilai kamu, kok ada orang alim kayak gitu tuh kan. Akhirnya orang yang goblok-goblok itu jangan dia zuhud. Kenapa? Wong tuan gurunya ambisinya luar biasa sama dunia. Akhirnya bagaimana katanya Muhammad bin Muqatil? Afala akunu ana syarran minhu? Tidakkah aku ini lebih jelek daripada dia? Berarti Muhammad bin Qatil ini lebih jelek daripada orang jahil yang cinta dunia. Kenapa? Karena dia orangnya alim. Berat toh menjadi ulama akhirat itu. Berat sih. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi di sini? Wa kharaja man indahu fasdada ibnu Muqatil marad. Wa kharaja, dan keluar man indahu, orang yang ada di sisinya. Orang yang ada di sisinya berarti Hatim al-Asam kemudian keluar setelah ngasih nasihat kepada Muhammad bin Muqatil. Apa yang terjadi? Fasdada ibnu Muqatil maradan. Lalu akhirnya ibnu Muqatil itu bertambah sakit. Dari sini kita bisa memahami betapa tanda-tanda ulama akhirat ini luar biasa. Orangnya tidak boleh cinta dunia. Zuhud itu makna simpelnya, kamu jangan menjadikan dunia itu ada melekat dalam hati. Gitu. Sesuai kebutuhan saja. Oh, kamu juga umurnya pendek. Kalian ini kan usianya juga pendek, paling mentok 63 tahun. Kemudian kamu ini orangnya alim kalau suka dunia. Katanya Hatim al-Asam kan cerdas sekali itu. Orang bodoh yang cinta dunia saja itu tahu dengan kamu, paling dia juga komentar. Orang alimnya aja kayak gini kok, masa saya tidak? Itu katanya orang bodoh, apalagi sesama alimnya. Dan berat kan? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri kita dan termasuk orang-orang alim yang betul-betul ulama akhir. Amin ya rabbal alamin.